Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas GMP kami, yang mana anggotanya ada Fadila Kurnia Ananta BP 18160007, ada Eka Wulandari BP 18160003, Fitri Rahmatullah BP 18160022, Oktavionita BP 18160042, dan Fitria Ayu Fendina BP 18160054. Pengertian sediaan steril. Sediaan steril secara umum adalah sediaan farmasi yang mempunyai kekhususan steril dan bebas dari mikroorganisme. Produk steril haruslah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan meniadakan atau memperkecil risiko kontaminasi mikroba, partikel, partikulat, pirogen, dan produk interaksi lainnya. Quality control atau pengawasan mutu adalah bagian dari esensial dari cara pembuatan obat yang baik agar tiap obat yang dibuat memenuhi persyaratan mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kesinambungan semua unsur dalam semua rangkaian pembuatan mutlak diperlukan untuk menghasilkan obat yang bermutu mulai dari saat obat dibuat sampai pada distribusi obat jadi. Untuk keperluan tersebut harus ada bagian pengawasan mutu yang berdiri sendiri. Tujuan sediaan dibuat steril. Tujuan obat dibuat steril seperti obat suntik karena berhubungan dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh yang lainnya, di mana pertahanan terhadap zat asing tidak selengkap dan berada di saluran cerna atau gastrointestinal, misalnya hati, yang dapat berfungsi untuk menetralisir atau menawarkan racun, detoksikasi atau detoksifikasi. Sediaan farmasi yang perlu disterilkan adalah obat suntik atau injeksi, tablet implan, tablet hipodermik, dan sediaan untuk mata seperti tetes mata atau gute optal atau cici mata atau kolorium dan salep mata atau okulenta. Macam sediaan steril yang pertama, injeksi. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 4, injeksi umumnya berupa larutan obat dalam air yang bisa diberikan secara intravena dan dikemas dalam wadah 100 ml atau kurang. Sediaan steril injeksi dapat berupa ampul ataupun berupa vial. Yang kedua, cairan infus merupakan injeksi khusus karena cara pemberiannya dan volumenya besar, berguna untuk nutrisi dasar. Contohnya, infus dextrosa perbaikan keseimbangan elektrolit. Contoh, infus Ringer mengandung ion Na+, K+, Ca2+, dan Cl- pengganti cairan tubuh. Contoh, infus dextrosa dan NaCl membantu diagnosis. Contoh untuk penentuan fungsi ginjal, injeksi mannitol. Yang ketiga, ophthalmaceutikal, suatu injeksi yang mengandung bahan radioaktif berfungsi untuk mendiagnosis dan mengobati dalam jaringan organ. Pembuatan dan penggunaannya berada dalam bahan atau obat non-radioaktif. Yang keempat, zat padat kering atau larutan pekat, bahan yang tidak stabil dalam bentuk cairan atau larutan disimpan dalam bentuk zat padat kering yang dilarutkan dalam wadah dalam waktu akan digunakan. Selanjutnya ada larutan irigasi. Persyaratan seperti larutan parenteral dikemas dalam wadah volume besar dengan tutup dapat berputar, digunakan untuk meredam luka atau mencuci luka. Sayatan, bedah atau jaringan atau organ tubuh diberi label sama seperti injeksi. Selanjutnya ada bahan diagnostik. Diagnostik merupakan salah satu metode pemeriksaan dalam ilmu pengobatan, pencegahan atau preventif medis. Penyakit infeksi didasarkan atas reaksi antara suatu antibodi dengan antigen yang bersangkutan. Untuk ini digunakan suntikan intrakutan di atas kulit atau immunity skin test dengan suatu antigen dengan kadar serendah-rendahnya yang masih memungkinkan adanya reaksi. Selanjutnya ada alergi ekstrak alergen, larutan suspensi dan salep untuk mata, pelet steril atau implantasi subkutan, antikoagulan. Syarat sediaan steril secara fisik: A. Kejernihan dan tidak warna. Tujuan uji kejernihan ini adalah untuk mengetahui kejernihan dari sediaan yang dibuat. B. Bebas dari partikel asing. Sediaan steril harus bebas dari partikel melayang karena dapat menyebabkan kontaminasi dan membawa mikroorganisme. C. Hipertonis. D. Stabil, artinya sediaan tidak mengalami degradasi fisik. Secara kimia, A. Isohidris mempunyai pH 7,4 agar tidak terasa sakit dan penyerapannya optimal. B. Isotonik mempunyai tekanan
osmose sama dengan osmose darah atau cairan tubuh atau tidak menimbulkan hemolisa. Uji sterilitas. A. Direct inoculation of culture medicine meliputi pengajuan langsung dari sampel dalam media pertumbuhan. Media thionglycolate cair yang mengandung glukosa dan Na-thionglycolate cocok untuk membiakkan aerob. Suhu inkubasi 30-35 derajat Celcius. Soybean casing digas medium-media untuk membantu pertumbuhan bakteri anaerob dan fungsi. Suhu inkubasi 30-35 derajat Celcius, sedangkan fungi 20-25 derajat Celcius. B. Membran filtrasi meliputi filtrasi cairan meliputi membran steril. Filter lalu ditanam dalam media. Masa inkubasi 7-14 hari karena mungkin organisme perlu adaptasi dulu. C. Introduction of concentrate culture medium yang pekat. Langsung dimasukkan dalam wadah sampel yang akan ditumbuhkan, hanya dipakai bila ada kecurigaan akan adanya bakteri. Uji pirogen. Yang pertama secara kualitatif. Rabbit test berdasarkan respon demam pada kelinci. Digunakan kelinci karena kelinci menunjukkan respon terhadap pirogen sesuai dengan keadaan manusia. Kenaikan suhu diukur melalui rektal. Kedua, secara kuantitatif. LEL test. Cara uji ini in vitro dengan menggunakan sifat membentuk gel dari lisat amebasid dari Limulus polyphemus. Uji ini 5-10 lebih sensitif dari rabbit test. Pirogen merupakan substansi pirogenik yang paling aktif, mampu menyebabkan demam dan sering mencemari sediaan farmasi. Reaksi pirogen umumnya jarang berakibat fatal sampai pasien merasa sakit dengan adanya peningkatan dosis atau reaksi demam setelah 15 menit sampai 8 jam. Uji kejernihan. Uji pH dicek larutan dengan menggunakan termo ilmiah pH meter pada 25 kurang lebih 1 derajat Celcius atau kertas indikator universal. Uji kejernihan pemeriksaan dilakukan secara visual, biasanya dilakukan oleh seseorang yang memeriksa wadah bersih dari luar dan bawah penerangan cahaya yang baik. Terhalang terhadap refleksi ke dalam wadah dengan rangkaian isi dijalankan dengan suatu reaksi memutar. Latar belakang warna hitam dipakai untuk menyelidiki kotoran-kotoran berwarna muda, sedangkan latar belakang warna putih untuk menyelidiki kotoran-kotoran yang berwarna gelap. Selanjutnya ada uji keseragaman bobot dan uji keseragaman volume. Yang pertama, uji keseragaman bobot. Bobot isi wadah tidak boleh menyimpan lebih dari batas yang tertera, kecuali satu wadah yang boleh menyimpan lebih dari 2 kali batas yang tertera. Yang kedua, uji keseragaman volume. Untuk ini dalam bentuk cair, volume isi net tiap wadah harus sedikit berlebih dari volume yang ditetapkan. Jika dilakukan secara visual, letakkan pada permukaan yang rata secara sejajar lalu dilihat keseragaman volume. Selanjutnya dilakukannya uji kebocoran. Uji dengan larutan warna. Wadah-wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan biru metilen 0,1%. Jika ada kebocoran, maka larutan ini akan keluar dari dalam wadah. Yang kedua, metode penarikan vakum ganda. The double vacuum full method. Wadah yang tidak dapat disterilkan kebocoran harus diperiksa dengan melakukan wadah-wadah tersebut ke dalam eksikator yang divakumkan. Jika ada kebocoran akan diserap keluar. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.